Halo, kembali lagi sama gue Tia di obrolan misteri. Nah, buat kalian nih, pasti kalian lihat judulnya mikir, kok ada yang beda? Kayaknya ada yang beda nih, karena kali ini di obrolan misteri ada segmen baru, yaitu celoteh misteri. Jadi kayaknya gue bakal berceloteh. Ya nggak mungkin gue nge-rap ya, karena nggak bisa. Gue bakal berceloteh di sini seputar hal-hal misteri ataupun kasus-kasus yang ingin kita ketahui dan kita selidiki. Gayanya ya, selidiki. Oke, kita kayaknya bakal bahas apa nih ya sekarang ya. Kalau kita ngebahas tentang satu nyanyian, bukan aku bukan boneka ya, bukan. Itu mah kayaknya emang udah misteri. Kita bakal bahas satu nyanyian yang sudah dikenal turun-temurun. Nyanyian itu kayaknya sih kalian juga tahu ya, atau memang kalian suka dinyanyiin kayak gitu. Nah, ini kata kuncinya tuh dinyanyiin. Kita bakal bahas misteri di balik lagu Nina Bobo. Nah, kalau yang belum tahu nih lagu Nina Bobo tuh kayak gimana, apa perlu gue nyanyiin di sini ya? Tapi nanti didatengin lagi. Enggak. Oke, kita kalau misalnya didatengin harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena gue bisa wawancara dia secara langsung. Enggak ya. Oke, gue bercanda. Kita bakal nyanyi. Kita sih gue dong. Kan kalian di situ, gue di sini. Oke, gue bakal nyanyiin. Ya. Siap-siap. Kalau yang nggak kuat silahkan lambaikan tangan. Kalau suara gue bagus kok. Pede. Oke, lagunya kalau yang buat belum tahu ya. Tapi gue ragu sih. Emang lo pada nggak tahu lagu Nina Bobo? Tahu kan? Tahu lah ya. Atau kalau nggak kalian cari di YouTube deh. Oh, kalian mau gue nyanyiin? Oke, gue nyanyiin. Apa sih yang nggak buat pendengar obrolan misteri? Kok gue jadi so sweet ya? Oke, kita mulai liriknya nih. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Oke, nggak tidur kan? Jangan dong, kita ini lagi ingin mengupas di balik misteri lagu Nina Bobo. Jadi nih ya, kalau yang gue cari dan gue lihat di Google, banyak juga yang ngebahas misteri di balik lagu Nina Bobo. Salah satunya di salah satu situs Lifestyle Occasion, Nina Bobo menjadi budaya di masyarakat kita. Lagu Nina Bobo itu sudah menjadi budaya ya, karena setiap sebelum anaknya tidur akan dinyanyikan lagu itu dengan tujuan anaknya nyenyak karena lagu itu. Karena lagunya memang terdengar lembut dan menenangkan. Tadi kalau gue nyanyi terdengar menenangkan nggak? Nggak ya? Kayaknya kalian langsung pengen dimatiin aja gitu podcastnya. Jangan dong. Oke, jadi lagu Nina Bobo ini sebenarnya sepenggal lagu yang ternyata menyimpan banyak rahasia. Tak terkecuali kisah mistis di belakangnya. Tapi kepercayaan ini bukan isapan jempol aja, karena kalian juga tidak bisa percaya begitu saja sih ya mengenai hal-hal kayak gitu. Karena banyaknya yang berspekulasi, jadi membuat kita sedikit bingung yang mana benarnya. Tapi kalau dikutip dari laman Mr. Aladin, dia ngambil dari laman Mr. Aladin juga ya, tapi gue bacanya di Lifestyle Occasion. Dikutip dari laman Mr. Aladin, kisah mistis lagu Nina Bobo berasal dari cerita Helenina, seorang anak berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Ibu Helenina Mustika adalah perempuan Indonesia, tepatnya orang Jawa. Dia berprofesi sebagai penari. Jadi Ibu Helenina ini, Ibu Mustika ini menikah dengan Van Rosnick. Maaf kalau pengucapannya salah. Rosnick. RODJNIK gitu bacanya gimana ya? Rosnick ya, Van Rosnick yang berkeluarga negara Belanda. Nah, Helenina ini termasuk anak yang susah tidur. Akhirnya sang ibu cari cara bagaimana cara agar anaknya bisa tidur tanpa menderita gangguan tidur lagi gitu kan. Tidurnya langsung plek, nyenyak.
Akhirnya diputuskan lah ibu itu bersenandung. Oh, jadi awalnya itu dia senandung. Nah. Mungkin kayak gitu kali ya, belum ada liriknya. Akhirnya sang ayah memberi ide kepada ibunya, gimana kalau gunain lirik nih daripada na doang kan. Nah, akhirnya terciptalah seperti yang kita ketahuin sekarang, Nina Bobo. Nina itu berarti diambil dari kata namanya si Helenina itu ya, kan namanya Helenina. Kenapa nggak ngambil Hele ya? Hele nggak cocok ya. Pinter juga sih ibunya gue Queen. Jadi ngambilnya di belakang biar enak. Nadanya juga pas ya, nyambung. Nina Bobo. Kalau Hele Bobo kayaknya nggak gimana gitu kan. Nah, jadi itulah dengan cara menyanyikan lagu Nina Bobo itu, akhirnya si Nina tidak lagi susah tidur. Dan akhirnya Nina ini juga menjadi ketergantungan. Ketergantungan dia ya terhadap lagu itu. Tiap kali mau tidur dia harus mendengar lagu itu dulu. Kalau enggak, penyakit susah tidurnya kembali kumat. Begitu. Oke. Coba kita cari lagi, adakah yang menjelaskan tentang gimana versinya yang beda ya. Mana tahu kan ternyata itu lagu diciptakan untuk bla bla, untuk tidur. Gue aja yang terlalu lebay. Untuk apa gitu kan. Gue ngeliat nih ada satu judul di website yang membuat gue tertarik mengkliknya. Karena dia membuat judul seperti ini. Inilah alasan kenapa lagu Nina Bobo tidak boleh dinyanyikan, dari www.genpi. Genpi, bukan Gempi ya, bukan anaknya Pak Gadir Martin. bukan. Genpi.com. Oke, kita buka ya sekarang. Karena judulnya sungguh membuat gue penasaran. Inilah alasan kenapa lagu Nina Bobo tidak boleh dinyanyikan. Ayo, kenapa tuh? Oke. Nah, jadi isi di situs ini genpi.com, lagu Nina Bobo tidak sedamai yang dibayangkan Anda. Ada misteri yang melatarinya, sebuah kisah kelam tragis lagi menyayat hati. Wow, Nina Bobo adalah lagu tentang kematian. Ada beberapa versi kisah mengenai lagu ini, namun semuanya bermuara pada hal yang sama. Konon, Nina adalah sapaan sayang seorang anak blasteran Belanda Indonesia. Oh, ini sama sih ya kayaknya. Nama aslinya Helenia Mustika van Rotnik. Iya, kayak yang situs tadi ya, pertama ya. Ia lahir pada tahun 1871. Oke, sudah cukup lama. Namun tidak diketahui pasti tanggal dan bulan lahirnya. Ayah Helenia atau Nina adalah seorang komposer klasik, sementara ibunya adalah seorang penari Jawa. Anak mereka hanya satu-satunya, yaitu Helenia. Karena itu ia sangat disayangi. Jadi anak semata wayang. Jadi wajar lah ya diturutin apa aja. Lagi pula dia juga memang punya gangguan susah tidur kan. Dikisahkan nih, pada suatu ketika Helenia masih sangat muda, ia menangis karena tidak bisa tidur. Oh, ini mah sama sih kayak yang pertama, ibunya berinisiatif menendangkan sebuah lagu. Oke, yang gue cari di sini kenapa dia bilang kita tidak boleh menyanyikan lagu Nina Bobo. Ayo kita cari ya, kita kulik nih websitenya nih. Lagu ini pun menjadi rutinitas tiap malam. Agar Helenia bisa tidur, ia harus mendengarkan lagu Nina Bobo dulu dan menjadi ketergantungan. Kemudian muncullah kejadian tragis yang menimpa keluarga itu pada tahun 1875. Helenia tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya yang masih mungil lagi rapuh terus mengalami demam. Segala cara ditempuh. Setiap jenis obat dimanfaatkan, tapi hasilnya tetap nihil. Helenia tetap sakit. Kondisi Helenia sakit-sakitan berlangsung selama 3 tahun. Aduh kasihan ya, 3 tahun sakit-sakitan terus. Selama itu pula sang ibu dengan setia mendendangkan lagu Nina Bobo sampai anaknya bisa tidur pulas dan lupa sejenak dari sakit yang dideritanya. Hingga pada 1878 tidak ada lagi suara tangis di malam itu sebab Helenia di usianya yang baru 6 tahun meninggal dunia. Oh kasihan. Sepekan setelah Helenia meninggal, Van Rotnik sang ayah mulai merasakan keanehan. Ia kerap mendengar istrinya bernyanyi Nina Bobo di kamar mandi.
Istrinya beralasan bahwa ia mendengar suara putrinya berteriak di tempat itu, makanya ia berupaya menenangkannya. Oke, ini udah mulai masuk creepy ya kayaknya. Cukup seram. Lu nyanyiin Nina Bobo di kamar mandi, lu nyanyiin siapa? Kecoa. Nyamuk. Keluarga itu nggak pernah sama lagi setelah kematian Helenia. Kayak mungkin tergoncang juga ya, anak satu-satunya meninggal usianya masih belia banget. Akhirnya mungkin ibunya sedikit keganggu mentalnya, jadinya istrinya nih selalu murung. Ibunya Helenia ini murung terus hingga ia jatuh sakit dan meninggal pada 1929. Oke, cukup sedih ya, agak sedikit, bukan serem sih ya, tragis. Van Rotnick tinggal sendirian di rumahnya sejak istrinya meninggal. Ia sering merasakan berbagai hal yang selalu mengganggu, seperti mendengar tangis anak di malam hari. Hingga pada suatu malam, Van Rotnick terbangun karena suara tangisan semakin kencang. Ia juga mendengar sebuah kalimat di antara tangis itu, "Papa, kenapa kamu tidak menyanyi untuk Nina?" Oh, boom. Serem banget sih. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu kan malam-malam, lu sendirian. Hal itu membuat pikiran Van Rotnick menjadi terganggu, dan untuk menenangkan dirinya, ia pun menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam di kamarnya sendiri hingga akhir. Akhirnya cukup sedih sih, sedih sekaligus seram. Ya, karena sedihnya itu ayahnya ya kayak nyanyiin lagu Nina Bobo untuk sekaligus mengenang anaknya tiap malam sampai dia meninggal. Ibunya yang meninggal jatuh sakit gara-gara anaknya udah meninggal, jadi keganggu mentalnya juga. Cukup sedih sih ya. Terus alasannya nggak boleh nyanyi kenapa? Oke, gue menjadi tanda tanya besar di sini. Oh, mungkin kalau kita nyanyiin gimana ya? Oke, gue masih bertanya-tanya, kenapa kita tidak boleh menyanyikannya? Coba kita membaca lagi di halaman yang pertama. Karena di sini ada 2 halaman. Kita baca lagi. Aku tidak menemukan alasan kenapa kita tidak boleh menyanyikannya. Oke, tapi ini cukup membantu juga ya dijelaskan secara detail kenapa siapa Helenia dan kapan meninggalnya, ibunya juga kapan meninggalnya, dan disusul oleh ayahnya yang terakhir. Sampai akhir hayatnya pun ayahnya masih mendendangkan lagu itu untuk Helenia. Nia atau Nina ya? Tunggu. Oke, gue baru sadar, gengs. Ternyata atau gue yang salah baca. Oh, di website lain itu Helenina. Tapi memang Nina kan? Helenina, benar, bukan gue yang salah baca. Gue udah takut gue yang salah baca. Ternyata benar, kayaknya website genpi.com ada sedikit kesalahan sepertinya, karena dia menulisnya Helenia, yang harusnya adalah Helenina. Oke. Karena di situs-situs lain seperti di Jogja ada Tribun News juga Helenina Mustika Van Rotnick. Helenina ya, gengs, bukan Helenia. Kalau Helenia, Nia Bobo, Nia dong jadinya, bukan Nina. Siapa Nina? Helenina. Oke, cukup sedih, dan akhirnya walaupun ada seramnya tapi tetap sedih ya menurut gue. Ini kayaknya lebih 80% lebih kesedih sih. Sebuah tragedi yang menimpa keluarganya, akhirnya ibunya kena gangguan mental, dihantuin. Mungkin bukan dihantuin ya, kalau kita berpikir secara logis sih mungkin bukan dihantuin, tapi ibunya kayak masih terpukul gitu loh batinnya, jiwanya, karena anak satu-satunya meninggal. Jadi dia kayak merasa masih mendengar suara si Nina ini, padahal gak ada. Ya dia nurutin gitu kan, akhirnya dia tetap nyanyiin ya, akhirnya semakin parah kan mentalnya, batinnya. Sedih sih. Oke. Itu gue udah baca dari 2 situs yang berbeda. Kita coba cari lagi, mana tahu ada yang mengatakan hal yang berbeda. Oke, gue kayaknya tertarik untuk melihat pencipta lagu Nina Bobo. Apakah orang lain? Nina Bobo, sebuah lagu pengantar tidur dari Indonesia yang bercitrakan irama keroncong. Oh, lagu ini juga dikenal di luar Indonesia, misalnya di negeri Belanda. Oke, jadi lagu Nina Bobo tidak hanya misteri ataupun maksudnya tidak hanya dikenal dengan misterinya, tapi dia punya prestasi loh.
karena dikenal di negeri Belanda. Lagu ini dipopulerkan oleh Anneke Grönloh dan Wieteke van Dort. Oke, sorry kalau misalnya pengucapan gue salah karena gue juga agak susah nyebutnya. Anneke Grönloh dan Wieteke van Dort itu. Jadi lagu Nina Bobo juga dikenal ternyata ya di negeri Belanda. Oke. Dia tidak hanya penuh dengan kisah misterinya, tapi juga punya prestasi. Patut dianjungi jempol. Ya sama yang mempopulerkannya, bukan sama Ninanya. Kayaknya rata-rata kayak gitu sih ya semuanya. Oh, nih gue ada lihat salah satu situs di plantar.id. Anneke Grönloh, pelantun Nina Bobo itu kini tidur selamanya. Oh, yang mengenalkan lagu Nina Bobo ke ini kayaknya deh, ke penyanyi Belanda tuh. Anneke Grönloh itu adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai pelantun Nina Bobo. Kini sudah tiada. Ia tidur selamanya setelah menghembuskan napas terakhir di kediamannya bagian selatan Prancis. Oke, di usia 76 tahun. Selama hidupnya perempuan kelahiran Tondano. Oh, dia kelahiran Sulawesi Utara. Tahun 1942 dikenal sebagai penyanyi dan memulai karirnya ketika ia hijrah ke Belanda di usia 17 tahun. Oke. Di negara kincir angin itu, Anneke ini mengeluarkan single Branded Zan pada 1962 yang langsung mencuri perhatian para penikmat musik di Belanda. Kemudian ia berkali-kali menelurkan hitsnya seperti Paradiso dan Sorabaja. Jadi dia juga yang bawain lagu Nina Bobo sampai dikenal di Belanda. Oke. Nah, kalau kalian penasaran nih, langsung aja cus ke YouTube, kalian cari Nina Bobo. Tapi kalau kalian telusurin lagi, kalian bakal nemuin versi lagu Nina Bobo yang dibawakan secara berbeda. Kalian bisa temuin versi keroncongnya, versi orkestranya. Wah, menurut gue sih tuh keren ya, karena dari lagu Nina Bobo yang sesimpel dan sesederhana itu bisa dibawakan dengan berbagai jenis musik yang beda. Pokoknya tuh kalian harus denger, langsung ke YouTube, kalian cari, di situ banyak sih. Gue udah dengerin salah satunya yang versi keroncong, itu wah keren sih. Gue kayak gimana ya, dengerin Nina Bobo tapi kok kayak kenal tapi kok beda gitu loh. Pokoknya itu keren ya, kalian harus cek langsung ya ke YouTube Nina Bobo. Nah, kayaknya sekian dulu nih celoteh misteri gue kali ini. Gue harap kalian suka dengan episode terbaru dari Obrolan Misteri. Jangan lupa buat share episode ini ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa lagi nih, kalau kalian suka scroll-scroll IG, terus kalian suka baca-bacain fakta atau cerita-cerita seram, kalian wajib follow IG kita @obrolan.misteri karena di situ ada fakta-fakta menarik, creepypasta, pecinta creepypasta, wajib follow deh. Ada rekomendasi film juga, mana tahu mau ngajak gebetannya kan nonton film horor, takut salah film. Nah, di situ kita bakal kasih sinopsisnya buat kalian. Oh ya, jangan lupa nih, jangan lupa lagi gue ya, jangan lupa mulu. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau tertarik ngobrol dengan gue langsung, atau kalian punya pengalaman horor serta misteri, kalian bisa DM ke IG Obrolan Misteri yang tadi @obrolan.misteri, atau IG pribadi gue @tiaps TIAAPSS. Kalian boleh DM ke situ. Oke, gue tunggu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.